1 sampai Darah saya mulai mendidih ya, Ki Amit, Ki Amit. Darah saya mendidih ya, dari tadi aku tabayah dengarkan keocehan kamu ya, Ki Amit ya. bentar, Pak. Kamu dari tadi membuat darah saya mendidih ya, Ki Amit ya. Bentar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman semua, kali ini kembali lagi menggaungkan debat antara Muslim dan Kristen. Kenapa cuma Muslim dan Kristen yang berdebat? Karena hanya dua agama ini yang mempunyai predikat agama syiar, atau selama masih banyak kata-kata dalam Al-Quran dicomot oleh biblos mereka, kami seluruh umat Islam akan terus-menerus menghantui kalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, agama Islam punya doktrin. Kalian juga punya doktrin. Doktrin kami adalah inna tinna indallahil Islam, bahwa tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama Islam. Jadi selain agama Islam itu agama buatan manusia. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, dan komen di video yang ada di channel saya. Semoga menjadikan amal kebaikan kita semua. Selamat mendengarkan. Beribadah ini segala macam, puasa, ibadah, sholat, segala macam, beramal, udah sampai situ doang kan, kayak rutinitas. ya seperti itulah. Oke, apa Bu Yuni kok hilang? Bu Yuni, Islam mau ngapain? Nggak ada. Islam ngomong depan orangnya. Orangnya nggak ada, lu gosipin lagi. Islam gua di sini doang, orang gosip emper lo. lo papa jahat kan? Udah sholat belum? Papa jahat kan masih PPJ kan Islam. PPJ Islam. Islam lagi. Kan kata dia Islam ya. Sejak kapan dia Islam? Papa jahat. Orang dia ngaku Islam. Mana sih Bu Yuni? Aku doang. Bu Yuni, Dia sudah belum dijawab nih. Bu, Tuhannya aja Juma. Mana ada Islam Tuhannya Juma? siapa tuh? Sejak kapan Islam Tuhan? Bu Yuni Siapa udah tuh? ngapirin aku. Kayak asin ini. Hah? Bu Yuni udah ngapirin Sembarang. aku. Apa bukan Islam? Udah kau diam Bapak. Kau diam Bapak. Bu Yuni, kok gitu sih Bu Yuni? Siapa yang mentuhankan Zuma? Ya ampun Pak. Papa, coba Papa syahadat Juma Pak. Biar dengar nih si Waduh. kiamat. Pak. Dengerin. Aku Rekam. bersaksi tiada Ayo. Tuhan selain Zuma. Wafiripa dan Nandar adalah utusannya. Itu kau bilang masih Islam lagi? Diulang Pak. Direkam. Itu sarkas Bu Yuni. Ada sarkas, nggak ada. Diulang Pak. Biar si kiamat ini tahu Pak, Tuhanmu siapa Pak? Bu Yuni ya. Diulang Pak. Ntar Bu, aku sakit gigi Bu. Sakit gigi. Kau punya Tuhan Juma pun sakit gigi kau Pak. Aduh. Jadi Ripa dan Udah Nanda Bapak sakit gigi. Bertobat Bu Yuni. Riba dan anak utusannya katanya. utusannya Ripa dan Mana Nanda. tuh? Bu, tapi kan Ustaz Malik tuh jangan ketawa Ustaz Malik. Aduh, Ustaz Malik pun ketawa juga. Papa, biar didengar Ustaz Malik Pak. Ulang Pak. Ustaz Malik ada di bawah Pak. Diulang Pak. Papa jahat nggak ini nggak tanya sama Ustadz Malik berguru. Ini aku bilang Ustadz Malik, ini loh Papa jahat nih. Di apa? Ini dulu. Aku itu Lu kalau tadi gosip apa tentang Islam? Coba sini, gue sebagai orang Islam menjawab. Lu gosip apa lu tadi? Bu Yuni gini. Aku pribadi ya Bu Yuni ya. Kalau ada kawan Muslim yang mau belajar kekristenan, aku pribadi ya, aku tuh kayak belajar dulu Islam apa gitu. Gitu. Karena iman kekristenan itu mahal, nggak gampang.
Orang katekisasi. Oke. Jangan Katekisasi kayak yang benar. ya si Raji. Iya, katekisasi. Aduh, diam, jangan ngomong dulu Kevin, biar si Kiamat dulu ngomong. Iya, Kucing gua nih kecil Ya lagi. ada. katekisasi gereja awal ya, gereja Emang awal lu pikir mau jadi orang Islam itu gampang juga seperti otak lu pikirkan? Oh, Hmm? aku susah ya mau ngomong. Ya, lu katanya kalau masuk Kristen susah, harus katekisasi apa 6 bulan setahun. Emangnya lu pikir jadi orang Islam itu gampang? Cuman syahadat Itu doang. kata si Juma di Juma aja bisa Ya nggak bisa begitu ada juga. kan. Kalau betul-betul namanya juga. Oke, sebentar Kevin. Kau kan Orang diam, Kristen Kevin. harus baptis dulu, harus belajar dulu. Iya, sebentar yang mau Bu minta Yuni, maaf Bu ya. Yuni, Saya aku minta kasih tahu maaf. ya. Aku kasih tahu ya. Bu Yuni cari ya orang Islam yang pindah ke Kristen, apakah langsung dia kemudian jadi pendeta? Gak bisa. Lihat sekarang orang Kristen yang kemudian pindah ke Islam langsung jadi ustadz, langsung dibilang gurunda segala macam. Itu semua polemikus. Langsung ustad Bu ini. Ya, Iya, ditanya tentang Islam oke. nggak ngerti Saya apa-apa. tanggapin ya. Tentang Kristen Oke, dipelintir-pelintir. mute kita lu kuek-kuek kok, Pak. Mute dulu, Pak. Oke, boleh saya tanggapin ya, Kiamat. Kevin. Iya, Kiamat. Bising kali, Pak. Oke, Kiamat. Kamu nggak mengatakan bahwa masuk Islam itu mudah, ya sekedar syahadat. Oke. Tapi setelah itu, ya harus belajar juga dulu. Ketika ada orang yang betul-betul mau syahadatin, kamu itu punya tanggung jawab. Ya kalau secara dia tahu ya secara Islam ya, dia harus tahu tanggung jawab kamu. Ketika kamu mensyahadatkan orang tersebut, tanggung jawab kamu itu ya paling mendasar sekali adalah mendidik dia yang paling dasar sekali. Yaitu apa? Belajar sholat, belajar tentang paling dasar sekali lah, berpuasa bagaimana gitu. Ketika kamu suka-suka aja, gue mau syahadatin, nah sudah itu lu lepas tangan, suka-suka lu lah apakah tiba-tiba dia tidak ngerti apa tentang Islam, tiba-tiba dia balik lagi ke Kristen atau kayak gimana, ke agama semula atau dia tidak percaya dengan Islam lagi itu, ya sorry ya Pak Ustadz Malik kalau salah. Itu kamu termasuk dosa juga gitu. Jadi nggak mudah ketika ada seseorang mau syahadatin, gue mau syahadat sekarang, gue mau syahadatin juga nggak. Makanya kalau orang yang tahu ilmu sedikit tentang Islam, dia nggak akan berani ya mensyahadatin orang seenak-enaknya. Paling dia akan merujuk kepada ya itu ada lembaganya, ada imam-imamnya di masjid, ada apanya gitu. Karena sesudah orang itu bersyahadat itu nggak bisa kamu lepasin sesuka-suka kamu. Yang penting udah syahadat, Bu, ada dapat Madia, poin Bu. banyak. Bu ada Madia, Bu. Dapat poin banyak, dapat saweran banyak. Udah kalau lepas orang itu mau tonggak kata balik enggak, lu Bukan berdosa itu, Bu. tuh. Bukan itu yang tadi lu bicarakan. Jadi gini loh, masuk Ya. Kristen itu harus belajar. Nah, gua juga bilang nanti lu harus belajar juga. Namanya mau masuk Islam itu suka-suka lu aja mau masuk belajar, enggak belajar. Sebentar, gantian. Apa Ya. belajar Jangan lu bilang apa? kata masuk Bentar. Kan ada Madia tuh. Nanti kalau kau koki aja ya. Kau kan moderator. Oh, Ya, diulang. iya. Jadi, aku udah bilang Apa? kalau Sebelum kamu masuk menganggap Islam. masuk Kristen itu susah harus belajar, apakah ketika orang masuk Islam itu nggak harus belajar? Nah, ya, Islam lagi tegas. Ikro, sampai dicekek-cekek tuh katanya, walaupun bukan dicekek ya. Kamu pikir jadi orang Islam kok gampang? Ada dicekek, katanya didekap gitu. di dekap yang kuat sampai mau mati itu ya dicekek, Bu. Bahasa Arabnya itu dicekek. Udah lah kacau kali. Udah kita intinya kalau orang yang mualaf juga dia punya kewajiban untuk belajar. Paling sedikit ya berkewajiban yang paling dasar-dasar gitu. Yang paling ya yang wajib-wajib Tadi itu apa, dulu. Bu? Bahas begitu. tentang baginda ngawini anak kecil gitu. Ini kamu melebar lagi. Bukan katanya mau masuk Kristen kita harus belajar. Iya, di mana-mana kita mau masuk Buddha, Hindu pun ya diwajibkan untuk belajar dulu kamu untuk mengenal agama yang kamu yakinin besok mau gimana. Memang Bu, sehari 5 yang kali pun diajari kamu itu tukar apa sih? agama itu hak kamu kan. Bu, gini, Tapi Bu nggak gitu Yuni. caranya. Sabar. Apa. Gini Bu Yuni, aku mau tunjukin kitab ini ya, buku tentang katekisasi ya. Nih.
Aku tunjukkan Bu Yuni ya, bentar. Wah, Aku tunjukkan Bu Yuni buku tentang katekisasi ya. Tuh moderator bisa besarin sendiri tuh. Nanti kau bisa besarin sendiri tuh. Oh iya. Hmm. Papa lagi sakit gigi, sakit jiwa, jangan diganggu. Wah. Sakit gigi, sakit jiwa, sakit duit, sakit hati, semua sakit. Iya, jadi jangan kata kalau masuk Islam itu gampang, nggak usah belajar. Nggak ada gitu, kayak begitu tuh narasinya ngawur. Bentar dulu. Ya, Oke. Wih. Ada Ustaz Malik Pak di bawah Pak, bahaya kita Pak kalau ngomong salah Pak, nanti direkam sama dia Pak. Bu Yuni, ini ya. Ini ada buku tentang katekismus. Ya, ini buku belajar ya. Isinya tanya jawab dari gereja ortodoks. Ini bukunya. Bukunya tebel. Nih. Tebel. Besar dan tebal. Oke. Aku bukakan halamannya. Di sini lihat Bu, belajarnya apa? Nih. Daftar isi nih ya, lihat nih. Nih halamannya nih. Pendahuluan tentang dogma, apa arti dogma ini? Terus tentang wahyu ilahi, tradisi rasulia, ya. Lalu Alkitab. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan nih. Ini semua nanti dijelaskan di sini. Sampai catatan-catatan gereja seperti apa dicantumkan ya. Sumber-sumbernya juga. Terus bagian pertama, Allah, mengenal Allah. Apakah ada kemungkinan untuk mengenal Allah? Apakah Alkitab memberikan kesaksian tentang kemampuan manusia untuk mengetahui tentang Allah dan seterusnya? Ya, lalu ada sifat-sifat Allah. Nah, ini sebelum baptis ini belajar begini, Bu. Lalu Intinya oke sebentar kiamat. Ada intinya bentar suruh dulu belajar. Ini bentar dulu. Nah, ya. Kan saya lagi Iya nunjukin. tuh kamu bisa. Jangan kayak belum apa-apa udah ini. Ini aku tunjukin ya. Lalu ada sifat-sifat Allah dalam hubungan dengan cara keberadaan ilahi. Lalu ada sifat-sifat Allah dalam hubungannya dengan energi ilahi. Ada doktrin Allah Tritunggal, ini dijelaskan di sini. Ada doktrin ketritunggalan. Tentang malaikat juga dibahas di sini. Banyak Bu, sampai dunia roh juga dijelaskan nih, dunia para malaikat. Malaikat-malaikat yang jatuh, lalu manusia, asal-usul manusia dan kondisi primitifnya. Ya, penciptaan manusia. Bagaimanakah manusia diciptakan? Apakah narasi Alkitab tentang penciptaan manusia dan seterusnya ya? Unsur-unsur manusia. Banyak kejatuhan dan akibat-akibatnya. Dosa asal dijelaskan ya, dosa asal sebagai rasa bersalah, hukuman terhadap dosa. Terus bicara tentang Kristus, pendiri kerajaan Allah, misteri keselamatan, ya, persiapan penyelamatan melalui pemeliharaan ilahi, inkarnasi sang sabda atau sang firman. Oke. Ini banyak ya, banyak nih. Salah satu aku bukakan deh. Aku bukakan ngacak ya. Aku bukakan di tengah. Nah, misalkan nih. Apakah nih? Aduh. Nih, pertanyaan 113 ya. Apakah para malaikat adalah adikodrati dan lebih unggul daripada kekuatan dan pengetahuan? Lebih besar ya. Aku bikin lebih besar ya. Iya, besar ini. Ini juga footnote-nya, sumber-sumbernya juga dijelaskan, ayat-ayat Alkitabnya. Ya, bentar, aku bikin lebih besar. Bentar. Tunggu ya, sebentar. Baca komentar Pak. Enggak. Udah gini aja. Bukan itu. Ini gak masuk komentar. Enggak. Gak seru komentarnya gak bisa. Nah, itu. Kita berbagi wawasan saja kawan. Kalau Madia berbagi wawasan saja di sini. Ya Madia, lanjut Madia. Aku mute. Jadi wawasan yang pertama ya 2 poin saja sih. Sebentar. Tuhan di ajaran Madia itu esanya murni, tidak bercampur-campur dengan Tritunggal itu yang pertama. Bisa kau mute, Mat. Kau bisa mute. Ya, udah.
Sebentar Yang dulu. kedua, kenapa Mbak Dia berbagi wawasan 2 poin. Sebentar dulu. Tuhan Nadia. diajarkan Saya lagi Madia bacakan. tidak perlu Salah mati satu bunuh diri dulu untuk menebus dosanya. Ini Madia, ini kayaknya kamu tidur dulu deh Madia. Nanti naik ya. Kamu senyap dulu di bawah. Ini aku lagi mau bacakin. Ini yang mungkin menarik ya. Nih, pertanyaan 165 nih. Apakah yang terjadi pada bayi meninggal yang belum dibaptis? Ya. Ini juga salah satu ini ya. Ini pembahasannya panjang ya tentang baptisan bayi. Cuman ini intinya orang tua yang kemudian bertanggung jawab untuk iman anaknya ya, pengajaran dan seterusnya. Nah ini jawabannya nih. Pertanyaan tentang apa yang terjadi pada bayi yang belum dibaptis setelah kematian selalu menjadi masalah bagi para bapak gereja ya, gereja ortodoks, dan telah menjadi subjek dari banyak pilihan yang berbeda. Allah memiliki belas kasih yang besar terhadap mereka yang belum mengungkapkan kecenderungan terhadap dosa karena keturunan Adam, tetapi membawa murkanya atas mereka yang dengan sukarela berpartisipasi dalam pelanggaran nenek moyang mereka. Jana suci Gregorius dari Nazianzus percaya bahwa bayi yang meninggal tanpa baptis, meskipun dilahirkan di bawah kodrat Adam yang berdosa, belum mengungkapkan kecenderungan berdosa ketika diambil alih oleh kematian dini, oleh karena tidak dimuliakan atau dikutuk oleh hakim yang adil dalam keadaan polos dan naif, meskipun dirugikan oleh kerusakan yang berasal dari pelanggaran Adam ketimbang oleh perbuatan mereka belumlah layak untuk dihukum atau dihormati ya. 940 ini ada nih, 940 nih literaturnya ya, Jana Suci Gregorius Nazianzus ya, To the Holy Baptism, homilinya 40 dan seterusnya. Nah, jadi kemudian di sini dijelaskan Jana Suci Gregorius dari Nisia mencatat bahwa kita tidak boleh membayangkan bahwa kematian bayi yang meninggal dini membawa hukuman rasa sakit yang sama seperti mereka yang meninggal karena dosa, atau bahwa mereka sama dengan kemuliaan dengan mereka yang berjuang untuk semua kebajikan. Dia juga mencirikan bayi itu sebagai murni tanpa batas dan tidak ada infeksi pada mata jiwa agar tidak berpartisipasi dalam cahaya ya, dan seterusnya. Jadi ini salah satu aku mau ngasih tau bukunya aja sih supaya Bu Yuni tahu gitu. Ternyata ini loh, iman kekristenan itu mahal gitu loh. Pembelajarannya itu memang harus betul-betul tahu gitu, bukan asal syahadat, enggak gitu loh. Jadi mengakui Yesus itu sebagai Tuhan itu benaran, cuman untuk ngehujat doang gitu sih Bu Yuni. Oh udah turun Bu Yuni. Oh nih ya buku-buku nih. Ini buku-buku nih. Ini buku-buku nih. Itu tadi yang katekismus nih. Dari Ketritunggalan, Kristologi, tentang mengenal Allah ya, sudut pandang gereja, teologi mistika, tentang Hexameron ini tentang penciptaan ya. Khotbahnya Basilius Agung. Lalu penciptaan dan penebusan. Terus ini tentang PL nih. 3 itu tentang PL. Ini tentang perjanjian lama ini. Juga membahas tentang bagaimana para imam, para nabi ya, itu bicara tentang Kristus itu kemudian. Terus ini tentang apa nih? Oh ini sama 1, 2, 3 sama. Ini kajian-kajian dasar apa ini? Iman ortodoks ya, iman ortodoks singkat. Ini tentang pengakuan iman Nikea ya. Terus aku percaya gereja yang Katolik. Katolik itu artinya universal ya, sifat gereja itu. Jadi Katolik ortodoks. Terus Kristus dan gereja ya, ini dijelaskan Alkitab, gereja dan tradisi dalam pandangan gereja. Liturgi ya, liturgi ini saya udah baca beberapa. Sakramen, 7 sakramen
ya. Terus baptisan, ya baptisan ini dari abad 1 sampai Darah abad saya mulai mendidih ya Ki Amit, Kamit. Darah saya mendidih ya dari tadi aku tabayah dengarkan keocehan kamu ya Ki Amit ya. Bentar Pak, Kamu dari tadi membuat darah saya mendidih ya Ki Amit ya. sebentar Pak. Ini kan baptisan, ini juga baptisan Kristen. Ini bicara tentang sejarah, terus ini bicara tentang baptisan di Kristen Ortodoks seperti apa. Jadi ini supaya ini, terus tentang pernikahan dan seksualitas. Nih, terus tentang perkawinan Kristen. Ya, terus ada wanita dan keimaman. Ini ada tentang ini tentang penjelasan tentang Alkitab ya, tentang kanon gereja dan seterusnya. Ini tentang kanon perjanjian lama. Ini Septuaginta dan Kristus. Ini kanon perjanjian baru. Terus pengantar perjanjian lama dan seterusnya, ini sampai pojok tuh. Sampai buku tentang bidat-bidat juga ada. Gitu. Tentang murid-murid Yesus juga ada. Buku tentang 70 para rasul, 12 rasul nih. Gitu. Jadi intinya belajar itu banyak. Tentang buku tentang Bunda Maria juga ada. Nih, buku tentang Bunda Maria. Nih. Jangan dikira gampang. Banyak yang dipelajari nih. Bunda Allah. Tuh. Penulisnya Romo. Sekarang episkop ya. Kayaknya saya heran sih kalau orang belum mengerti apa-apa udah langsung milih yang lain, itu ternyata ya nggak ngerti apa-apa, ajarannya nggak ngerti, sebelumnya juga nggak ngerti, cuman bikin isu-isu doang. Mana tadi pulpennya? Ya lanjut, tadi Pak siapa tadi? Logika. Apa Pak? Jadi begini ya Kiamat ya. Jangan kamu kira ya di dalam keimanan kami ya banyak juga logika keimanan kami di mana Allah mempermudah kami ya untuk menuju jalan ke surga ya. No comment. Banyak sekali logika keimanan kami ya Kiamat ya. Iya. Keimanan apa itu? Keimanan di mana kita ya bisa mendapatkan jalan menuju surga ya Kiamat. Oke, surganya di surga kehendak yang benar itu, kehendak Tuhan itu kayak gimana? Di surga kami ya Allah berjanji ya bahwa di sana akan disediakan 72 bidadari ya Kiamat ya.